Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iska Zulfa, SPDI MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, NIM 1911085. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling pendidikan. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmiah dan teknologi, dan yang terakhir landasan pedagogis. Baik, langsung saja. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang memberikan petunjuk dan pemahaman terkhusus bagi konselor dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, sehingga dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. Dalam bimbingan dan konseling, landasan filosofis berkenaan dengan bagaimana mencari jawaban yang hakiki mengenai apakah manusia itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan berbagai aliran filsafat, di antaranya aliran filsafat klasik, filsafat modern, bahkan filsafat postmodern. Yang kedua yaitu landasan religius. Dalam layanan bimbingan dan konseling, landasan religius berfokus pada pemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Landasan religius berkenaan dengan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi sisi kemanusiaan dan perlu adanya bimbingan yang mampu mengarahkan sisi kemanusiaan itu ke arah yang lebih baik. Memandang agama sebagai pedoman hidup dan pemanfaatan nilai-nilai agama. Selain itu, landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling juga berkenaan dengan berbagai aspek keagamaan seperti keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan, menjalankan kehidupan sesuai ajaran agama, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu psikologis, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang mampu memberikan pemahaman bagi konselor mengenai perilaku peserta didik yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling. Adapun kajian psikologis yang harus dikuasai oleh seorang konselor dalam proses layanan bimbingan dan konseling, di antaranya yang pertama motif dan motivasi, yang kedua pembawaan dan lingkungan, yang ketiga perkembangan peserta didik, yang keempat belajar, dan yang terakhir kepribadian. Yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor mengenai dimensi sosial dan budaya sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Menurut Daniel, dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi, konselor berperan sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori mengenai bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling maupun guru mata pelajaran disarankan untuk lebih bisa menguasai keterampilan menggunakan teknologi modern. Karena di masa sekarang, dunia maya menjadi peluang yang dapat digunakan sebagai media dan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, diperlukan landasan pedagogis yang ditinjau dari 3 segi. Menurut Prayitno, ketiga segi tersebut yaitu yang pertama pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan salah satu bentuk kegiatan pendidikan, yang kedua yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Sekian penjelasan tentang landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling pendidikan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.